Novel Cultivation Chat Group Chapter 76. Setelah Su Hang meninggalkan tempat kejadian, Jiang Xian muncul di atap toko foto pernikahan. Dia menelepon Medicine Master dan dengan malas berkata, "Medicine Master, Su Hang telah pergi tanpa insiden apapun." Omong-omong, Medicine Master, kuberitahu ini padamu, aku pasti tidak akan menyerah. Jangan repot-repot mencoba menjauhiku, itu tidak ada gunanya. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu Medicine Master membalas dan langsung menutup telepon. Aku pasti akan mendapatkan apa yang kuinginkan. Gumam Jiang Xian. Dia melompat dari atap, pindah ke tempat Song Su Hang menghancurkan tubuh pria berlengan panjang, dan menjalankan sihir sederhana untuk sepenuhnya menghilangkan semua jejak apa yang terjadi di sini. Song Su Hang telah melakukan dengan sangat baik. Namun, di mata kultivator yang ahli dalam melacak orang lain, ada banyak jejak yang bisa ditemukan. Apa yang dihilangkan Jiang Xian tepatnya adalah jejak-jejak itu. Ini bukan masalah besar karena pengalaman seperti itu akan didapatkan oleh Song Su Hang seiring kultivasinya secara bertahap menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu. Su Hang mengantar Zhao Yaya kembali dengan selamat, lalu pergi membeli makanan dan minuman untuk teman sekamarnya dalam perjalanan pulang. Kembali di asrama, dia beristirahat di tempat tidurnya. Dirinya yang sejati, dalam pikirannya surut, dan pengalamannya membunuh pria berlengan panjang diputar berulang kali dalam pikirannya. Dia merasa sedikit tidak terbiasa dengan ini. Dia juga merasa sedikit takut setelah peristiwa ini, dan juga sedikit bersemangat. Persis seperti sukacita yang dia dapatkan dari membantu orang lain. Ketiga teman sekamarnya masih dengan keras menggunakan akun alternatif untuk mempermainkan orang. Song Su Hang beristirahat sebentar, lalu mengeluarkan ubin berkepala binatang dengan 3 goresan cakar. Dia kemudian mengambil ponselnya dan memotret ubin berkepala binatang itu dan mengunggahnya ke grup Nine Provinces 1. Selanjutnya, dia bertanya dalam obrolan, para senior yang terhormat, adakah yang tahu organisasi kultivator mana yang menjadi milik ubin ini? Beberapa saat setelah mengirim pesan ini, ada senior yang membalas. Yang pertama membalas, seperti yang diperkirakan, adalah pejuang online abadi, North River Sluice Practitioner. Aku belum pernah melihat itu sebelumnya, dan belum pernah mendengar sesuatu seperti itu. Kurasa itu seharusnya hanya organisasi kecil dan tidak signifikan di beberapa tempat pedesaan. Mendengar ini, satu hal dikonfirmasi dalam pikiran Song Su Hang. Karena North River Sluice Practitioner adalah serba bisa di grup, dia tahu informasi setiap anggota grup seperti belakang tangannya. Jika dia belum pernah mendengarnya, maka organisasi yang menjadi milik ubin berkepala binatang dengan 3 goresan cakar ini pasti bukan kekuatan dari salah satu senior di grup. Song Su Hang sebelumnya khawatir bahwa ubin berkepala binatang ini akan menjadi milik salah satu kekuatan di bawah salah satu senior di sini, yang akan membuat penyelesaian masalah ini sangat rumit. Senior Song, apakah sangat penting organisasi mana yang diwakili ubin ini? Soft Feather ternyata masih online saat ini. Sejak dia kembali ke Pulau Spiritual Butterfly, dia harus menjalani pelatihan setiap malam secara teratur tanpa negosiasi. Itu cukup penting bagiku. Balas Song Su Hang. Kalau begitu aku akan menanyakan ayahku untukmu. Kata Soft Feather dengan bersemangat, lalu cepat offline untuk mencari Spiritual Butterfly's Respected Sage. North River Sluice Practitioner kemudian bertanya, apakah itu musuh atau sekutu? Itu musuh. Su Hang menjelaskan. North River Sluice Practitioner, apakah kamu bisa menyelesaikannya? Apakah kamu butuh bantuan? Song Su Hang menjawab, aku sedang mencari jejak mereka, dan telah mendapatkan beberapa petunjuk. Jika aku benar-benar tidak bisa menyelesaikan ini, aku akan meminta bantuan dari kalian senior. Apakah Medicine Master masih di sana bersamamu? North River Sluice Practitioner cukup khawatir. Bagaimanapun, Su Hang baru mulai berkultivasi 2 hari lalu dan sangat lemah. Senior Medicine Master masih di sini, dan dia mungkin masih tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Kalau begitu baiklah. North River Sluice Practitioner merasa lebih tenang. Pada saat ini, Soft Feather kembali online dan berkata, Senior Song, ayahku tidak tahu apa benda ini, jadi itu seharusnya hanya organisasi kelas rendah. Ketika aku menyelesaikan arai kontrak Spirit Ghost besok, aku akan pergi membantu Senior Song membuldoser organisasi kecil ini. Saat itu terjadi, aku akan bisa menguji kekuatan Spirit Ghost yang baru kukontrak. Dengan pernyataan ceria Lady Soft Feather, suasana hati Su Hang menjadi jauh lebih baik, terima kasih. Setelah kita membuldoser organisasi kecil itu, mari kita mencari pulau misterius yang dekat dengan Laut Cina Timur bersama, Senior. Kudengar seseorang menemukan pulau mengambang misterius legenda di sana. Dikatakan bahwa nyanyian burung dan aroma bunga bisa samar-samar ditemukan di sana. Ada juga spirit ki yang tebal, dan banyak makhluk hidup yang punah ada di sana. Itu pasti akan sangat menarik. Soft Feather sudah jauh ke dalam imajinasinya, dan siapa tahu apa yang dia pikirkan. Mad Saber Triwafes sedang online, dan melihat situasi dia balas menembak secara kebiasaan. Namun, Lady Soft Feather, kamu harus menyelesaikan kontrak dengan Spirit Ghost dulu sebelum kamu bahkan bisa mencoba itu. Kapal perang bernama Soft Feather menabrak air dengan pemboman tunggal ini. Aku akan mempertaruhkan segalanya melawan arai kontrak Spirit Ghost malam ini. Jawab wanita berkaki panjang itu. Dengan itu dikatakan, dia cepat offline. Mungkin dia pergi berperang dengan arai kontrak Spirit Ghost. North River Sluice Practitioner mengirim emotikon tersenyum dan berkata, kalau dipikir-pikir, adakah rekan Dawas yang ingin membentuk tim untuk pergi melihat pulau misterius di Laut Cina Timur yang baru saja disebutkan Lady Soft Feather?
Setelah kata-kata ini dikirim oleh North River Sleuth Practitioner, banyak senior grup yang mengintai muncul dan mulai mendiskusikan merebut kekayaan di Pulau Misterius. Grup obrolan menjadi hidup. Song Suhang menggeser jarinya pada layar ponsel, dan tanpa sadar mulai tersenyum. Bip bip bip. Pada saat ini, seseorang mengirim pesan pribadi kepada Suhang. Song Suhang mengetuknya terbuka, dan ternyata adalah Lady Soft Feather yang baru saja melarikan diri dari obrolan. Senior Song, apakah sesuatu terjadi padamu hari ini? Aku merasa kamu sedikit aneh hari ini. Tanya Soft Feather dengan banyak perhatian. Aneh. Song Suhang dengan ragu melihat melalui catatan obrolannya dari awal sampai akhir, tetapi sama sekali tidak ada yang aneh tentang cara dia mengetik. Dia menggaruk-garuk kepalanya. Untuk bisa merasakan bahwa kondisinya sedikit berbeda hari ini, apakah ini indera keenam wanita yang legendaris dalam mitos? Jika itu sesuatu yang terjadi padaku, maka itu adalah aku membunuh seseorang hari ini. Song Suhang memikirkannya, lalu dengan ringan mengetuk kalimat ini pada keyboard, aku memenggal kepalanya dengan tanganku sendiri, dan menyaksikan kepalanya terbang. Sekarang ketika aku memikirkannya, itu sangat tidak realistis, persis seperti mimpi. Untuk alasan yang tidak diketahui, setelah mengetik kata-kata ini, Song Suhang merasa rileks di dalam. Seperti batu besar yang menekan dadanya telah diangkat. Itu pertama kalinya senior membunuh. Apakah kamu menyesal? Soft Feather cepat membalas. Dalam pikirannya, adegan ayahnya, Spiritual Butterflies Respected Sage menghiburnya setelah dia melakukan pembunuhan pertamanya muncul. Dia tidak tahu bagaimana menghibur orang lain, tapi dia bisa belajar dari bagaimana ayahnya menghiburnya dulu dan menirunya. Ini menerapkan apa yang telah dipelajari dari pengalaman. Aku tidak menyesal. Song Suhang dengan teguh mengetuk 3 kata ini. Bahkan jika dia kembali ke masa lalu, dia masih akan mengayunkan pedang itu tanpa ragu-ragu. Aku bisa melihat tekad senior dan keyakinan yang kamu miliki ketika kamu mengayunkan pedangmu. Senior Song, jangan berpikir tentang terlalu banyak hal rumit. Saat ini, yang perlu kamu ingat adalah mengapa kamu mengacungkan pedang, dan teguh tentang keyakinanmu ketika kamu mengayunkan pedang. Selama keyakinanmu teguh dan benar, maka itu akan menjadi pilihan yang dibuat tanpa penyesalan. Kamu tidak perlu menekan dirimu sendiri, aku akan selalu mendukungmu. Kata Soft Feather dengan lembut. Saat dia mengetik kata-kata ini, dia samar-samar bersinar dengan cahaya dewi. Terima kasih. Wajah Song Suhang mengungkapkan senyuman lembut. Hiburan Soft Feather sangat canggung, dan membuat Song Suhang merasa seperti menghadapi senior. Namun, niat baiknya solid diterima oleh Song Suhang. Sama-sama, senior. Aku akan mempertaruhkan segalanya melawan arai kontrak sekarang. Ketika aku menyelesaikan kontrak, aku akan menemukan senior dan kita akan pergi menjelajahi Pulau Misterius. Dengan itu dikatakan, Soft Feather offline dengan puas. Mampu membantu senior Song Suhang membuatnya sangat bahagia. Tepat pada saat ini, di bagian lain Pulau Spiritual Butterfly. Spiritual Butterflies Respected Sage menyaksikan pertukaran antara putrinya dan Song Suhang di ponselnya, dan menangis di toilet. Respected Sage ini sekali lagi diam-diam login ke akun putrinya. Sekitar pukul 3 pagi. Song Suhang sudah tertidur, tetapi energi mentalnya akan sesekali aktif. Ini adalah trik kewaspadaan energi mental. Karena dia terus mempertahankan sihir kewaspadaan selama siang hari, tubuhnya menjadikannya kebiasaan selama periode singkat ini. Oleh karena itu, meskipun dia tertidur, tubuhnya akan sesekali mengaktifkan energi mentalnya, dan mempertahankan keadaan waspada. Ini adalah sesuatu yang tidak dia perhatikan sendiri. Dalam kebingungan, Song Suhang mendengar ponselnya berdering. Dia cepat membuka matanya dan mematikan ponselnya ke mode senyap, untuk menghindari mengganggu teman sekamarnya. Lalu, dia melihat lebih dekat ponselnya untuk memeriksa ID penelepon. Itu adalah nomor yang tidak dikenal, dan kode area mewakili wilayah Huaxi. Apakah ini penipuan? Song Suhang secara kebiasaan mengetuk tombol jawab, mengobrol dengan penipu adalah sesuatu yang dinikmati Suhang dan teman sekamarnya. Terutama Liang De, orang ini seperti semua monyet kode yang biasanya jinak di luar dan buas di dalam, dia hebat dalam menggoda dengan suaranya. Setiap kali dia menghubungi penipu wanita, kekuatan tempurnya 3 kali dari biasanya, dan penipu wanita akan berakhir menangis, tahu. Apakah ini rekan Daoist Mountain Books High Pressure? Suara seorang pria muda terdengar dari sisi lain telepon. Itu bukan penipu, karena Mountain Books High Pressure adalah nama akun obrolannya. Ditambah dengan itu, dipanggil sebagai rekan Daoist seharusnya berarti orang ini adalah senior dari grup Nine Provinces 1. Song Suhang menggosok matanya dan segera membersihkan kepalanya. Halo, itu aku. Teman kecil, apakah kamu sedang tidur? Aku akan membuatnya singkat saja. Suara muda itu tertawa dan berkata, aku Seven Life Talisman Mansion Master dari grup Nine Provinces 1. Omong-omong, aku mendapatkan nomormu dari saudara Medicine Master. Yang ingin kutanyakan adalah tentang ubin berkepala binatang dengan 3 goresan cakar yang kamu unggah ke grup malam ini. Senior, apakah kamu memiliki informasi mengenai organisasi itu? Song Suhang sekarang benar-benar terbangun.